Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali amma ba'd. Yang saya cintai para penyimak, para pecinta ilmu, para jamaah al-wafa semuanya, dimanapun Anda berada, ya semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diliputi oleh Allah dengan keridhaannya, dan selalu diberikan oleh Allah istiqamah dalam iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dalam setiap langkah kita menuju kebaikan. Dan semoga juga Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan semuanya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari segala musibah dan bencana, dan dari segala penyakit. Dan Allah selalu memberikan kepada kita sehat wal afiyah, panjang umur fi ta'atillah wa rasulih. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini seperti biasa kita akan memulai kajian dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah yang dikarang oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ala al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Fal mu'allif Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Apakah benar ajaran tasawuf itu betul-betul menyalahi aturan atau ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW? Hal itu sudah kita bahas secara detail pada pembahasan atau pertemuan yang lalu. Dan kita juga akan melanjutkan pada kajian ini. Kita akan lihat seberapakah benar ajaran dari tokoh-tokoh sufi atau penganut paham tasawuf. Apakah dari ajaran-ajaran mereka betul-betul keluar atau menyimpang dari baginda Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi kita akan menemukan dari orang-orang yang menuduh tanpa bukti kalau tokoh-tokoh sufi itu telah keluar dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran mereka dituduh menyimpang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata pada hakikatnya, pada kenyataannya, justru mereka yang menuduh dan mempunyai pemikiran seperti itu dalam sebagian khutbah-khutbah mereka, dan sebagian apa yang mereka sampaikan dalam pertemuan atau kajian-kajian keilmuan mereka, itu seringkali mereka mengutip kalimat-kalimat dari para ulama, yang mana ulama ini adalah sebagai panutan dan teladan, bahkan terkenal dengan kesufiannya.
penganut ajaran tasawuf yang sejati. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menilik dan melihat bagaimana ajaran sesungguhnya atau hakikat sesungguhnya dari tasawuf itu. Yang kemarin sudah kita bahas sedikit bahwasanya ajaran hakikat dari tasawuf itu adalah betul-betul iktifa bin Nabi Muhammad SAW. Adalah intinya mengikuti secara konsisten, mengikuti secara totalitas akan Nabi Muhammad SAW. Ini bisa kita lihat dari kemarin sampai sekarang pun nanti kita akan menemukan hal yang sama. Contohnya di sini. Qala al-muallif, beliau mengatakan qala Abu Nasr Bishr bin Harith al-Hafi, seorang ulama besar di zamannya yang terkenal dengan Bishr al-Hafi. Suatu saat beliau bercerita, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW dalam tidur. Mimpi Rasulullah adalah sejatinya sebenar-benarnya mimpi. Karena sejatinya mimpi yang tidak pernah akan didustai atau pernah ditipu oleh setan, dan setan pun tidak bisa menyamai Nabi Muhammad, meniru Nabi Muhammad dalam mimpi adalah ketika ada orang-orang yang saleh itu bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Maka itulah betul-betul orang itu telah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bishr al-Hafi menceritakan, saya pernah mimpi Rasulullah. Faqala li, di dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Bishr, adadri lima rafa'akallahu min bain agrali. Hai Bishr, tahukah kamu kenapa Allah mengangkat derajatmu dari kawan-kawanmu yang lainnya? Maka aku mengatakan kata Bishr, la ya Rasulullah, aku tidak tahu ya Rasulullah. Sebab apa aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kawan-kawanku? Qala bittiba'ika li sunnati wa khidmatika lis salihin. Engkau mendapatkan derajat yang tinggi melebihi dari kawan-kawanmu itu karena engkau mengikuti terhadap sunnahku. Wa khidmatika lis salihin, dan khidmahmu, pelayananmu, pengabdianmu kepada orang-orang yang saleh. Wa nasihatika li ikhwanik, dan karena sebab nasihatmu kepada saudara-saudaramu. Wa mahabbatika li ashabi, dan karena cintamu kepada para sahabatku. Wa ahli baiti, dan kepada keluargaku, anak turunku. Hadza huwa alladhi balaghuka manazil al-abrar. Inilah yang menjadi penyebab engkau disampaikan kepada kedudukan orang-orang yang baik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, jadi apa yang Rasulullah sampaikan dalam mimpinya kepada Bishr itu tidak ada dari apa yang dilakukan oleh Bishr itu sesuatu yang menyalahi syariat. Justru sebab apa yang sudah beliau lakukan itu menjadikan diri beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab pertama, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengaku ini? Nabi Muhammad yang mengakui. Nabi Muhammad tidak akan pernah salah mengakui orang lain. Pengakuan yang sejati itu datang dari lisan Nabi Muhammad SAW. Persaksian yang sejati itu datang dari Rasulullah SAW. Kalau itu persaksian dari selain Nabi Muhammad, boleh jadi salah, belum tentu benar. Namun kalau Rasulullah sendiri yang menyaksikan orang itu baik, orang itu adalah orang-orang yang mulia, maka orang itu betul-betul mulia dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga disebutkan lagi qala Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bustami, seorang ulama besar, tokoh sufi yang bernama Yazid al-Bustami. Suatu saat beliau mengatakan, laqad hamamtu an as'alallaha ta'ala an yakfiyani mu'natal akli wa mu'natal nisa. Aku ini pernah berkeinginan meminta kepada Allah supaya Allah mencukupi aku akan kebutuhan makan dan kebutuhan dari istri-istriku. Supaya aku enggak susah lagi memikirkan bagaimana cara bisa mendapatkan makan dan cara bagaimana saya membiayai nafkah istri-istri. Boleh kita meminta seperti itu, tidak ada yang salah. Namun lihat bagaimana kata beliau,
Tsumma qultu kaifa yajuzu li an as'alallah hadza. Kata beliau, bagaimana sih saya bisa meminta kepada Allah akan permintaan ini? Walam yas'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, sedangkan Nabi sendiri enggak pernah meminta hal itu. Enggak pernah meminta kepada Allah Ta'ala supaya semuanya serba enak. Makannya enak, makannya dicukupi, kebutuhan dan biaya juga terpenuhi. Tidak pernah Rasulullah meminta seperti itu kepada Allah. Dan itu sekali lagi diikuti oleh seorang ulama yang bernama Yazid Al-Bustami. Sehingga beliau mengatakan, falam as'alhu, aku gak jadi minta sama Allah akan permintaan itu. Ini membuktikan mereka ini betul-betul mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari hanya sekedar doa saja, meminta kepada Allah, mereka tidak berani meminta apa yang tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Ini betul-betul kamal al-mutaba'ah, kesempurnaan dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Tsumma inna Allah Ta'ala kafani mu'natan nisa hatta la ubali istaqbalatni imra'atun aw haid. Ya, ketika seperti kapasitas seperti beliau itu tidak jadi meminta, justru Allah mencukupi beliau akan nafkah dari istri-istrinya. Sampai beliau mengatakan, aku ini sampai gak peduli lagi. Sudah, siapapun yang datang kepadaku, wanita siapapun, aku bisa kasih kecukupan dan kasih sesuatu yang bisa mencukupi dirinya. Cukup, sangat lebih dari cukup. Ya, sampai beliau itu akhirnya nggak memikirkan hal itu. Karena apa? Justru ketika beliau nggak meminta kepada Allah, justru Allah sendiri yang memberikan kecukupan. Ya. Kalau sudah kekasih Allah, ya, sudah dekat dengan Allah, apapun sebelum meminta, Allah sudah mengerti dan memahami, dan Allah akan memberikan. Menja'alna minhum. Wa qala aidan law nadhartum ila rajul u'tiya minal karamat hatta yattaqiya fil hawa fala taghtarru bih hatta tanzuru kaifa tajidunahu 'inda al-amri wan nahyi wa hifdzil hudud wa ada'i syariah. Seorang Imam Yazid Al-Bustami tadi, beliau suatu saat juga mengatakan, andai kata kalian itu melihat seseorang yang mana seseorang itu telah diberikan dari karamat-karamat, sesuatu yang di luar batas manusia normal, yang itu datangnya pemberian dari Allah, misalkan hatta yattaqiya fil hawa, sampai-sampai misalkan dia bisa terbang ke udara, fala taghtarru bih, maka kalau misalkan kamu bisa melihat orang bisa terbang, engkau jangan sampai tertipu dengan orang tersebut. Jangan mudah percaya. Hatta tanzuru, sampai kalian betul-betul melihat dan meneliti bagaimana kalian mendapati orang itu ketika dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana? Apakah dia betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah, dan apakah betul-betul menjauhi larangan-larangan Allah. Wa hifdzil hudud, dan menjaga syariat-syariat Allah. Wa ada'i syariah, dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Lihat, kalau memang dari syariatnya, dari amaliyahnya tidak jauh, tidak menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah orang itu adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang dicintai oleh Allah. Maka kemuliaan itu memang betul sebuah karamah, sebuah kekeramatan yang datang dari Allah. Namun kalau tidak seperti itu, maka ketahuilah itu bukan datang dari Allah, tapi keramat itu datang dari syaitan. Waliyauzubillah min dzalik. Di sini juga disebutkan qala Abu Sulaiman Abdurrahman bin Asi Ad-Darani, rubama waqa fi qalbi nuktah min nukatil qaumi ayyaman falaqbalu minhu illa bi syahidain adilain al-kitab was sunnah wa qawluhu minhu ay min qalbi. Suatu saat seorang ulama besar yang bernama Sulaiman Ad-Darani, suatu saat pernah terjadi pada hatiku sebuah noda dosa dari noda-noda dosa sekelompok kaum selama beberapa hari. Ada sesuatu yang mengganjal, yang ini enggak benar, yang enggak baik dalam hatiku karena sebab orang lain. Maka
aku tidak bisa menerima dari hatiku itu kecuali aku sandarkan, aku kembalikan dengan dua saksi yang sangat adil, yaitu dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka aku sandingkan, apabila apa yang mengganggu diriku dalam hatiku tadi, mengganjal dalam hatiku itu benar-benar dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis, maka aku ikuti. Namun kalau memang itu menyimpang dari hatiku, dari Al-Quran dan hadis, maka itu betul-betul menyimpang dan itu suatu yang tidak baik dan aku harus menjauhinya. Ya, semuanya diukur dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi, ini maksudnya dari Al-Quran dan hadis bukan hanya sekedar langsung kita kembali kepada Al-Quran, langsung kembali kepada hadis tanpa melalui para ulama, orang-orang aulia dan solihin. Tidak. Sekali lagi kita tidak bisa langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti pemahaman, pola pikir yang telah diajarkan, yang telah dikatakan oleh para ulama as-solihin. Karena kita semuanya tahu tentang makna Al-Quran, pengertian Al-Quran, tafsirnya Al-Quran, pemahaman hadis juga, itu semuanya dari para ulama. Tidak mungkin kita langsung memahami Al-Quran dengan sendirinya, dengan pikiran kita ini siapa? Ya. Itu maksudnya. Maka di sini juga dilanjutkan, qala Abu Hasan Ahmad bin Abi Al-Hawari, man amila amalan bila tibai sunnati Rasulullah fa huwa batil. Siapa yang mengerjakan suatu perbuatan tanpa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka perbuatan itu adalah suatu kebatilan. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad itu sangat luas sekali. Tidak bisa hanya sekedar harus sama dengan Nabi. Ittiba'us sunnah itu maknanya luas. Karena sunnah sendiri itu bisa berupa qaul, berupa ucapan, juga bisa berupa perbuatan, juga bisa berupa ikrar, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika suatu perbuatan itu tidak menyalahi dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan itu merupakan suatu yang diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi, maka perbuatan itu dikatakan ittiba'un Nabi, betul-betul mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun tidak 100% mirip dengan model yang baru, dengan suasana yang baru, atau mungkin dengan perkembangan zaman, dengan berbagai macam caranya yang tidak sama mungkin yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Cara itu tidak menjadi persoalan atau permasalahan, tapi lihatlah kepada intinya. Mungkin cara zikir yang ada di zaman Nabi tanpa mic, tanpa mikrofon. Akibat perkembangan zaman, maka kita sekarang berzikirnya pakai mikrofon, pakai mic. Ini cara saja. Tapi jangan melihat ininya, jangan lihat mic atau mikrofonnya, tapi lihat isinya. Intinya apa? Orang pakai mikrofon ini apa tujuannya? Apa yang dibaca? Oh zikir mengingat Allah SWT. Maka ini suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini suatu yang tidak masalah. Waqala Hafiz Umar bin Muslim al-Haddad, man lam yazin af'alahu wa aqwalahu ahwalahu fi kulli waqtin bil kitab wa sunnah wa lam yattahim khawatirahu fala ta'uddahu fi diwan rijal. Seorang ulama besar juga, Umar bin Muslim al-Haddad, beliau mengatakan siapa tidak menimbang perbuatannya, ucapannya, keadaannya di setiap waktu dengan Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi Muhammad, wa lam yattahim khawatirahu, dan dia tidak betul-betul memperhatikan lintasan-lintasan hatinya sembarangan, maka sekali-kali kau jangan menganggap dia masuk dalam kategori orang-orang besar, orang-orang yang betul-betul diakui kapasitasnya, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Qasim Junaid bin Muhammad, man lam yahfazil Qur'an wa lam yaktub al-hadits la yaktada bihi fi hadzal amr. Lianna
Lianna ilmana muqayyadun bi kitab wa sunnah. Siapa yang tidak menghafalkan Al-Qur'an, tidak juga menulis hadis, maka orang tersebut tidak dikatakan bisa dipercaya untuk diikuti dalam urusan ini. Karena pengetahuan kita, ilmu kita ini ya terikat dengan Al-Qur'an dan hadis. Artinya dia saja enggak hafal Al-Qur'an, dia saja tentang hadis tidak mengerti. Bagaimana orang ini bisa dikatakan panutan, teladan? Karena semuanya harus ada bukti. Buktinya orang ini betul-betul pantas diikuti apa? Maka ada prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam syariat. Sekelas Imam Syafi'i, kenapa beliau diikuti? Kenapa beliau menjadi sahibul mazhab? Salah satu ya mazhab, pemilik mazhab yang terbesar yang dianut oleh kaum muslimin, karena kapasitas beliau yang sangat luar biasa. Itu yang harus kita ikuti. Wa qala aidan madhhabun hadza muqayyadun bi usul kitab wa sunnah wa ilmuna hadza musyayyad bi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, mazhab kita semuanya harus dikembalikan kepada dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya tidak keluar dari itu semuanya. Jadi bukan karangan semata. Para tokoh ulama sufi itu semuanya mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti dan menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala aidan as-suhbah ma'allah min husnil adab wa damul haibah wal muraqabah. As-suhbah ma'a Rasulullah sallallahu bi ittiba'i sunnati wa luzumi dhahil ilm. As-suhbah ma'al awliya'illah bil ihtiram wal khidmah. As-suhbah mal ahli bi husnil khuluq was-suhbah man ikhwan bi dawamil bishr ma lam yakun isman. As-suhbah mal juhal bid du'a wal rahmah. Ya, ini masuk semuanya ajaran-ajaran yang menunjukkan orang-orang sufi itu betul-betul mereka itu melaksanakan apa yang dianjurkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Semuanya intinya muaranya adalah ittiba'un Nabi. Betul-betul ekspresinya mereka itu, apa yang mereka lakukan betul-betul semuanya melihat dari apa yang dilakukan, dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sejatinya pintu yang paling dibenarkan untuk bisa sampai kepada Allah adalah pintunya Nabi. Kalau kita menjauh dari pintunya Nabi, dan pintunya Nabi ini sekali lagi hanya satu-satunya, dan kita, cara pemahaman kita tentang Nabi ini jangan kita atas dasar pribadi diri kita sendiri. Kita nggak akan mampu bisa memahami Nabi Muhammad SAW dengan pikiran kita. Namun kita kembalikan pola pikir itu kepada para ulama-ulama kita, kepada mayoritas para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama yang berkaliber, yang menjadi panutan dan teladan. Karena mereka lah yang sejatinya mengenal Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, alaikum bisawajil a'zam, yang sudah dikasih ancer-ancer, kasih mizan, timbangan untuk kita, siapa yang boleh kita ikuti, siapa yang harus jadi teladan kita. Maka Rasul sudah mengatakan, alaikum bisawadil a'zam, kalian harus mengikuti golongan yang terbesar. Kita lihat, apapun yang diamalkan kaum muslimin yang paling banyak, itulah yang paling benar. Apapun yang tidak dilakukan oleh mayoritas ulama, mayoritas kaum muslimin, itu yang kurang tepat. Kurang tepat. Jadi itu timbangan yang menjadi ukuran kita dalam menjalani suatu perbuatan yang kategorinya baik, yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Moga-moga itu saja yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan moga-moga kita minta Allah SWT, kita meminta dan memohon kepada Allah supaya kita betul-betul
diarahkan oleh Allah ke jalannya Nabi Muhammad SAW, betul-betul didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya kita, ya Allah, kita minta kepada Allah semoga kita semuanya, keluarga kita, orang yang kita cintai, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal